Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan proses penyelesaian akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana proses kita menyelesaikan sebuah neraca lajur, ya. Nah, di perusahaan jasa, neraca lajur itu terdiri dari 5 kolom. Ya, 5 kolomnya itu yaitu neraca saldo, kemudian ada ayat jurnal penyesuaian, 2, 3 neraca saldo telah disesuaikan, 4 laba rugi, ya, laporan laba rugi, dan yang kelima, kolom kelima itu adalah neraca. Nah, di sini dikatakan 10 kolom karena di masing-masing dari neraca lajur itu dia mempunyai 2 kolom lagi, sehingga itu sering dikatakan dengan neraca lajur 10 kolom, ya. Nah, di neraca saldo, ya, ini kita peroleh dari saat kita mendapatkan saldo-saldo yang ada di buku besar tadi. Nah, kita jumlahkan, ya. Di sini sudah kita masukkan neraca saldonya. Kemudian kita tadi ada penyesuaian, ya. Nah, jurnal penyesuaian itu kan ada beberapa jurnal penyesuaian yang bisa kita lihat di sini tadi, ya. Yang pertama itu ada beban perlengkapan pada perlengkapan. Kemudian ada beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Terus yang C-nya beban advertensi atau beban iklan pada utang beban iklan, ya. Nah, ini ada 3, asumsinya ada 3 jurnal penyesuaiannya. Nah, 3 ini yang debit, ya, nanti kita masukkan di debit di neraca lajurnya, ya. Di waktu penyesuaiannya kredit kita masukkan di kredit. Nah, misalnya seperti ini, ya. Kita lihat nih, pada saat kita bicara ayat jurnal penyesuaian, ya, di sini ada jurnal penyesuaian, ya. Di jurnal penyesuaian ini tadi ada 3A, B, C. Yang di kredit kita masukkan di kredit. Yang debitnya kita masukkan di debit. Nah, sekarang kita harus pahami, ya, bagaimana proses alurnya dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo telah disesuaikan. Nah, diperhatikan, ya. Kalau seandainya di dalam neraca saldo itu dia di debit, ya, kemudian di jurnal penyesuaiannya di debit, maka dia nanti akan debit juga tapi ditambah. Jadi kalau debit ditambah atau dijumlahkan, posisinya ada di debit. Nah, kalau seandainya nanti ketemu ini debit terus ini kredit, ya, maka ini akan dikurangkan. Jadi dari yang di neraca saldo, ya, kemudian nanti akan dikurangkan dari jurnal penyesuaian karena posisi di jurnal penyesuaian itu ada di kredit, ya. Sehingga kalau kita lihat ini 90, ya, ada 90, kemudian ini 60, ya. Nah, kemudian ini ada 30, ya. Jadi ini artinya kita kurangkan, ya. Nah, jadi kalau nanti ada yang di debit, maka akan ditambah. Oh, kalau nanti di neraca saldonya itu ada di kredit, kemudian di jurnal penyesuaiannya juga di kredit, maka itu akan bertambah juga. Jadi intinya kalau di neraca saldo dan di jurnal penyesuaian itu di posisi yang sama, debit, maka ditambah dan posisinya ada di debit. Kalau debit, kredit berkurang, posisinya di debit. Nah, kalau di kredit, posisinya di kredit bertambah. Kalau seandainya nanti kredit, debit dikurang, ya. Jadi kredit, debit dikurang dan itu posisinya ada di kredit, ya. Nah, kalau tadi kita lihat ada jurnal penyesuaian tadi, ya. Yang 3 tadi kita lihat nih, ya. Yang debit kita masukkan di debit nih, ya. Apa debit tadi? Kita lihat lagi jurnalnya. Nah, yang di debit apa? Tadi ada beban perlengkapan. Beban perlengkapan dia ada di debit. Kemudian perlengkapannya ada 60 di kredit, ya, di kredit. Berarti di neraca lajur, ya, kita buat juga seperti itu. Nah, ini
Tadi kan perlengkapan di kredit, perlengkapan kredit itu sebesar 60. Kemudian di debitnya apa? Yaitu beban perlengkapan. Nih beban perlengkapan. Nah, setelah beban perlengkapan ini di debit, beban perlengkapannya di debit, kemudian perlengkapannya ada di kredit. Berarti perlengkapan di sini 90 itu sudah terpakai sebanyak 60.000, maka sisanya itu sebesar 30.000 ya. Nah, kemudian kita lihat lagi tadi beban perlengkapan. Terus ada yang kedua itu adanya penyusutan. Bagaimana jurnalnya tadi? Ya, kita lihat jurnal penyusutannya. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan ya. Jadi bebannya itu 100, akumulasinya juga 100 ya. Nah, kita lihat di neraca lajurnya ya. Kita lihat di neraca lajurnya. Nah, kita lihat tuh di neraca lajur ya. Di sini kebetulan dianya ketika ini saja ya, ada ini apa, akumulasinya waktu ada adjustment saja ada akumulasi, sehingga kita langsung saja di sini. Andaikan di sini ada di kredit, maka itu nanti akan ditambah ya, karena kredit dia akan bertambah dan posisinya ada di kredit ya. Nah, kemudian kita lihat lagi itu yang ketiga tadi ada beban ya, beban advertensi. Karena adanya beban ini dia menjadi beban, tapi itu dia berhutang ya, bukannya cash ya. Jadi ada hutang utang perlengkapan ya, utang perlengkapan, utang ini apa? Utang advertensi ya. Nah, jadi ada beban advertensi, kemudian ada utang advertensi atau utang iklan ya, utang advertensi atau utang biaya ya. Di sini utang biaya iklan ya, advertensi itu iklan. Nah, jadi di sini di kredit ya, kemudian beban advertensinya ada di debit. Nah, waktu kita memindahkan ke neraca saldo yang sudah disesuaikan, yang tidak ada pengaruh kita langsung saja pindahkan. Kas piutang tidak ada pengaruh, peralatan tidak ada pengaruh, kita langsung pindahkan 150, kemudian 120, terus 500 ini langsung kita pindahkan. Hanya pada saat kita bertemu dengan perlengkapan awalnya 90, kemudian terpakainya 60, maka sisanya itu ada di neraca saldo telah disesuaikan sebesar 30.000 ya. Nah, kemudian utang dagang tidak ada pengaruh, kita masukkan saja langsung di kredit di neraca saldo telah disesuaikan ya. Terus utang biaya tadi, utang biaya di kredit kan, di kredit. Nah, kita tidak ada penambahan di sini, maka langsung saja kita pindah ke sini 60 ya. Nah, kemudian ada modal AWI tidak ada pengaruh, langsung dipindahkan ke sini ya. Price itu tidak ada pengaruh, langsung pindah di debit ya. Jadi posisi debit di sini tetap kita pindahkan di debit. Kalau posisi kredit maka akan kita pindahkan di kredit, sehingga ini kelihatan nanti balance ya, neraca saldo telah disesuaikan itu ya. Nah, kalau sudah balance neraca saldo yang sudah disesuaikan ya, tuh, maka tidak akan salah lagi ya neraca laba rugi dengan neraca ya. Nah, jadi saya lanjutkan juga tadi ya, tadi beban perlengkapan, beban penyusutan, ada beban advertensi. Nah, ini semua dari jurnal penyesuaian. Artinya ini di debit, kita langsung pindahkan di sini di debit semua ya. Nah, jadi yang debit kita pindahkan debit, yang kredit kita pindahkan kredit ya. Nah, sudah kita pindahkan semua, ini beban-beban tuh masuk di debit semua ya. Nah, kita jumlahkan ya, jumlah antara sisi debit
dengan sisi kredit itu harus sama, di neraca saldo telah disesuaikan ya. Nah, kita lihat nih berapa nih totalnya ya, 1.410.000. Ini juga 1.410.000. Nah, kalau sudah benar menjumlahkan ini ke neraca ke laba rugi dan neracanya itu kita tidak bingung lagi ya. Jadi jangan dipikir salah kemudian nggak balance. Memang untuk di laba rugi dengan neraca itu tidak balance, tapi ada yang membalanskannya gitu ya. Apa yang membalanskannya? Yaitu laba atau rugi dari operasional perusahaan ini ya. Nah, jadi setelah kita dapat ya ini neraca saldo yang telah disesuaikan, maka lebih gampang kita menyusunnya. Untuk laporan laba rugi, untuk neraca. Nah, laporan laba rugi kita ngambilnya dari mana? Yaitu dari pendapatan, ya. Pendapatan dan beban-beban. Ya, kita masukkanlah di sini pendapatan dan beban-beban. Nah, kemudian kalau di neraca, ya, itu aset semua, aset, kemudian kewajiban dan modal. Ya, di sini asetnya. Nah, sehingga ini nanti ya ditotalkan ya, ditotalkan selisihnya di mana? Kalau seandainya ada selisih ini ya, maka itulah nanti menjadi laba atau rugi dan penyeimbang dari laba rugi dan neraca yang ada di neraca lajur ya. Nah, coba kita lihat ini. Di sini dia sama-sama di kalau di debit ya, itu artinya dia mengalami kelebihan uang dari di kredit. Di kredit ini ada 510 ya. 510. Kemudian di debitnya itu 410. Berarti kurang 100 ya. Artinya masih kelebihan ya, di debitnya itu kurang 100, sementara di kreditnya itu sudah lebih dari 100 ya. Nah, apa selisihnya itu? Yang selisih antara yang ada di laba rugi di sisi kredit itu akan dikurangkan dengan yang sisi debit, sehingga nanti kelihatan debit dan kreditnya itu sama nilainya ya. Walaupun ini tadi ada selisih itu merupakan laba atau rugi ya. Nah, kemudian di neraca juga seperti itu. Dan laba atau rugi di neraca dan di laba rugi itu harus sama ya. Hanya posisinya saja yang berbeda. Nah, kalau untuk di Nah, ya. Kita lihat nih. Sekarang ini kalau dia berjauhan posisinya ini kelihatannya perusahaan mengalami keuntungan atau laba. Ya, tapi kalau dia ini duduknya berdekatan ya. Dia berdekatan ini merupakan kerugian yang dialami oleh perusahaan itu. Nah, inilah penjelasan saya tentang proses penyelesaian akuntansi perusahaan jasa dan proses penyusunan neraca lajur ya, neraca lajur ya. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.